see what I see? Halo, saya Dodit Mulyanto. Saya seneng ya bisa masuk podcastnya Mr. Popo. Judulnya podcastnya buat You See, You Are, You and Me, Yes, apa itu. Makasih ya Mr. Popo. Do you see what I see? Ya Allah. Nah, ini ceritanya tuh bermula pada tahun 1990. Aku kelas 1 SD. BTW aku tuh pernah gak naik kelas ya. Aku pernah kelas 1 SD itu 2 kali. Bagus kan. Aku ikut pindah bapakku tugas di Blitar. Aku anak terakhir dari 5 bersaudara. Dan aku paling laki-laki. Keempat kakakku cewek. Untung aku gak ngondek. Kakak pertama itu Mbak Menil, ikut suami di Kalimantan. Kakak kedua itu Mbak Lis, ikut tinggal di rumah dinas dalam kondisi hamil. Kakak ketiga itu Mbak Kun, masih SMA. Kakak keempat itu Mbak N, masih SMP. Yang tinggal di rumah dinas itu aku, bapakku, ibuku, Mbak Lis yang hamil tadi. Nah, aku pindah sekolah itu gara-gara bapak. Aku tinggal di kota Blitar. Kemudian karena panggilan dinas bapak, maka kami harus pindah ke Kabupaten Blitar. Nah, itu ada hutan jatinya. Di situ tempat bapak berdinas. Desanya bernama BA, Kecamatan PR, Dukuh B. Karena bapakku itu mantri hutan ya. Mantri hutan, nama rumah dinasnya itu namanya Kemantren. Kalau Sinder, jabatannya Sinder, rumah dinasnya namanya Sinderan gitu. Nah, ngerti bapakku kerja di mana berarti itu ya. Dari bangunan Kemantren dulu ya. Dan Kemantren itu dari zaman Belanda, halamannya luas, pojokan kanan itu ada pohon flamboyan itu yang gedenya itu dirangkul 4 orang itu ya pasnya segitu, itu gede tinggi gitu. Halamannya luas, waduh pokoknya Belanda banget deh. Terus apa jenenge? Di belakang rumah dan samping rumah itu ada kayu jati gelondongan itu yang disita dari maling kayu Blandong ya. Mereka itu kuat-kuat. Secara alami aja mereka kuat, apalagi ditambah dengan susuk-susuk gitu, orang begitu ya, ngangkatin kayu itu kuat. Ada teman bapak itu pernah nembak Blandong, kena kakinya terus diusap gitu aja terus lari lagi. Gak heran kan kita sama hal-hal yang gitu sebenarnya. Pernah ada aku kenal Blandong waktu kecil. Waduh, aku minta gendong di belakangnya. Dia Blandong yang tobat ya. Megang punggungnya itu kayak megang tangkinya GL Pro loh. Dingin, watos, keras, kenceng. Beserta elemen Salim kalau ketemu dia. Ampun Blandong sepurane gitu. Nah, balik ke bangunan rumah dinas bapak itu, lantainya itu lebih tinggi dari halamannya. Jadi ada kalau 1,5 atau 2 meter gitu naik. Kemudian temboknya itu tembok separuh, kemudian papan kayu jati. Terus ruang tamu, kamar. Nah, ini aku heran, ada penjaranya, ruang tahanan buat nahan maling. Gila. Itu bangunan lama tapi zaman Belanda dan ada penjaranya. Dan itu rumah gitu. Gila gak sih?
mikirin itu otakku nggak nyampe. Penjara itu nyimpen misteri ya. Siapa yang tidur di situ pasti mendapat gangguan gaib. Anak buah bapakku namanya Mandor. Selama tidur di situ tuh diseret-seret sama bayangan laki-laki yang pakai seragam tentara Belanda gitu. Subuh-subuh Mandor kaget, bangun sudah di bawah pohon flamboyan. Tidur dipindah-pindah wis biasa. Dan kalau pengalaman nyata itu iya ya, tidak sespektakuler yang di TV. Biasa aja tapi serem, nggak yang wah. Itu pokoknya. Usut punya usut, cerita ke orang-orang tua yang tinggal di daerah itu. Ada tahanan yang meninggal di ruangan itu. Zaman Belanda maling disiksa, ditembak, biasa ya, tapi nggak mempan. Dipukul apalagi, akhirnya ditusuk dengan bambu pring kuning. Darahnya berceceran, bekas di lantai dan nggak iso hilang itu. Tahun-tahun sampai akhirnya aku dan keluarga ke situ. Aku tanya ibuku waktu namanya anak kecil, ibu ngepel ikut, ibu ini apa? Ini wedang kutah le. Waduh, ibuku positif thinking sekali gitu. Tumpahan wedang, hello. Nama bapakku Joko Mulyanto, sekarang umurnya hampir 80 tahun. Sekarang bapakku sering berjemur juga ya. Melenceng dari topik, lanjut aja. Seorang jagawana dengan jabatan mantri hutan. Bukan menteri kehutanan, beda ya. Tugas bapakku melakukan patroli keliling hutan bersama anak buahnya. Namanya patroli ku ya random, ya awan, ya bengi, ya siang, ya malam gitu. Melewati hutan. Keliling hutan bersama anak buahnya menggunakan CB 100 tahun 70-an. Bocor oli sana sini karena belinya second. Tentu saja gampang mogok. Waduh, nyebelin ya. Kalau misal bapakku masih berdina sekarang, bapakku udah aku belikan moge ya kan. Aku artis loh, aku punya moge loh kan. Bapakku mau tak belikan Fukuda, motor gede yang belakangnya ada kotak itu buat ngangkut galon sama LPG. Lumayan, patroli dapat duit. Nah, dari Blitar Kota aku menuju Kemantren Kabupaten Blitar itu 2 jam dengan sepeda motor. Aku duduk di tangki depan, bapak dan ibuku boncengan. Antar desa itu dipisahkan hutan jati tempat bapak patroli. Selepas isya kami menuju ke Kemantren melewati hutan. Masuk hutan ada kuburan besar. Kita lewati kuburan besar sendirian kuburannya. Kuburannya itu tunggal, ada payungnya. Sekitar 10 meter kemudian motornya mati, mogok. Wah, udah biasa mikir gue kan. Kemudian dituntun. Aku tetap di tangki, bapak nuntun motor, ibu berjalan sambil mendorong joknya dari belakang. Mendorong CB 100 Dilan itu tanpa adegan mesra dengan Milea. Aku mencintaimu. Nggak tahu kalau ntar sore. Ibuku nggak ditanya gitu juga. Rindu itu berat, kamu nggak akan kuat. Enggak. Nggak ada mesra-mesranya. Tiba-tiba ibu dengan nada was-was itu bilang ke bapak, Pak, neng wit-wit enek apa? Bapak pun jawab, menengo cangkemmu. Ini kalau tak translate gini, Pak, di atas pohon itu ada apa? Bapak pun jawab, diam mulutmu. Setelah nonton agak jauh, diperiksa busi, kemudian motor jalan lagi sampai Kemantren.
Nah, ibuku tuh cerita, tadi ada orang tua berbaju lurik, celana hitam, ongkang-ongkang di dahan kayu jati sambil peringas-peringis itu senyum-senyum menunjukkan giginya gitu loh, sambil ngerokok. Dan bapakku melihat dan nyuruh ibuku diam saking takutnya. Di dahan kayu jati, bro. Kayu jati itu berdahan itu berarti itu udah tinggi banget. Terus orang tua segitu mana ada yang bisa manjat pohon jati ya. Kalau pohon mangga gitu masih gampang dipanjat. Pohon jati itu lurus, gede lurus. Terus ada orang di situ ongkang-ongkang, hello, anybody home? Ih, serem banget, aku merinding aku kali kan. Ini itu sekitar rumah dinas ya. Balik ke rumah dinas lagi. Rumah dinas bapakku itu pintu masuk depan langsung ke ruang tamu, kiri belakang ruang tamu ada kamar tidur lagi, memanjang ke belakang seperti sekolahan. Diikuti ruang gudang, dapur, kamar mandi paling belakang. Aku heran kenapa rumah-rumah jadul gitu kamar mandi selalu ditaruh paling jauh gitu loh. Kan gak praktis ya kan. Pada tahun 90-an itu belum ada listrik, pakai dimar ublik, suasana petang remang-remang. TV bapak pakai aki, kalau habis harus disetrumkan dulu. Yang nonton warga sekitar, aku duduk di kursi, mereka duduk di tikar. Dalam hati aku menyapa, selamat malam masyarakat kurang mampu. Bercanda ya. Aku tidur bersama ibuku dan kakakku yang sedang hamil tua. Kakakku yang hamil ini yang selalu merasakan gangguan. Tembok papan kami itu seperti dikeretuk-keretuk 5 jari secara berurutan, membuat pola bunyi yang aneh kayak gini loh. Ini kayak orang nagih utang tapi kok di tembok, diseret gitu. Aku cuma nangis kan, serem kan. Soalnya waktu gini, aku balas, dia balas lagi. Waduh. Aku nangis, aku tanya, bu apa itu? Ibuku yos meneng lo cangkemmu gitu. Meneng nangis aku. Paling belakang adalah kamar mandi, jeding kalau orang Jawa Timur ngomongnya jeding itu bak airnya itu gede, dalam orang 4 muat loh, nyemplung situ loh muat. Waterboom pribadi. Waduh. WC-nya ya gede, orang Belanda itu apa nya itu gede ya. Jadi WC-nya itu gede, kita itu harus ngangkang banget kalau jongkok di WC itu. Itu kalau kecemplung langsung sapi tank kita. Aduh. Jangan sampai ya. Daerah itu sulit air. Aduh. Ada pengantar air namanya Mbah Slamet namanya. Kita hemat air banget gitu. Tapi kalau malam hari sering terdengar orang mandi. Terus siapa tuh yang mandi? Kita lihat kamar mandinya kering dong. Kenapa sih? Aku ya heran. Aku lihat podcast dengerin cerita horor gitu. Kenapa mereka itu sukanya mandi gitu? Terus tiba-tiba kering gitu. Masalahnya itu apa gitu? Apa yang kamu inginkan? Seolah-olah mengeringkan kamar mandi, mandi tapi kering gitu. Wow, kering gitu. Apa berharap gitu ya kan? Gak ngerti aku. Tapi serem. Aku kan masih kecil ya kan. Kelas 1 SD tapi udah gak naik 2 kali. Wah, keren. Soalnya waktu itu aku yang ngajari baca itu ibuku. Jadi ada buku, ini Ani, ini Budi, terus ada gambarnya. Akhirnya itu aku cuma hafal gitu. Kalau yang ditunjuk ini Ani, ini Budi gitu. Tapi aku nggak ngerti tulisannya kayak apa. Ibuku memang mentor primagama ibuku memang. Jadi waktu kecil aku seneng eksplorasi rumah. Setiap sudut rumah tak jelajahi ya. Aku manjat keliling rumah. Aku menemukan banyak rokok utuh
yang tidak dibuka diletakkan di setiap ventilasi rokoknya edisi lama yang sudah jarang di peredaran. Aku buka satu, aku ambil, kulipat, terus untuk mainan bungkus rokok loh, ditumpuk terus dilempar. Zaman itu sangat marak ya. Kemudian menjelang maghrib Mbah Slamet nganter air lagi. Mbah Slamet kesurupan ya, dipegangin beberapa orang meronta-ronta itu, minta rokok dengan merek yang aku buka tadi dong. Mbah Slamet. Solusinya ya biasa, dibacain kemudian sembuh sendiri. Serem. Itu udah serem loh. Jangan menghina. Mbak Lis sudah melahirkan. Nah, ini mbakku udah melahirkan. Dan kita masih tinggal di rumah dinas. Setiap hari suami Mbak Lis tuh suka membunuh cicak, dijepret, dipanah pakai lidi, iseng banget ya. Sampai aku nggak ngerti itu, mungkin nggak ngerti maksudnya itu. Ngapain gangguin binatang itu. Malam harinya terdengar kucing kawin. Kenceng banget. Mbak Lis dan suaminya mencari sumber suara, nggak ada. Balik ke kamar, bayinya udah nggak ada di ayunan. Ayunan biasanya pakai selendang, kemudian yang pakai logam spiral, kemudian entul itu loh. Jadi bayi seolah-olah ditimang gitu. Bayinya nggak ada. Terus mbakku histeris, mana anakku sambil nangis kan. Aku bangun, aku ikuti nyari, aku nyari ke segala ruangan, ke penjara itu, ke kamar tidur. Males banget ya ke rumah kok ada penjaranya gitu. Akhirnya terdengar suara tangisan bayi di gudang, di pojokan. Nah, jadi bayi itu nggak mungkin jatuh kok pindah ruangan kan nggak mungkin, atau dia berguling-guling kan nggak mungkin, ketertiup angin bersama daun kan nggak mungkin kan, pasti ada yang mindahin. Dan jendela itu kebuka padahal dikunci dari dalam. Terus ngerti kan grendel-grendel slot-slot kunci rumah kolonial kan gede-gede, nggak mungkin karena benturan angin terus melorot gitu kan, nggak mungkin, setelah dikunci. Nah, pindah di gudang lah. Di gudang itu penuh dengan senjata tajam, gergaji mesin, pecok, prakul, bendo, arit, terus benda-benda kampungan yang tajam-tajam itu ada di situ, karena itu disita dari maling kayu itu. Barang-barang sitaan untuk mencuri kayu, untuk pemotong kayu itu. Dan bayinya itu nggak apa-apa loh, gila, ajaib sekali. Masuk bayi debus, nggak mungkin loh. Selamat akhirnya diambil, dan kepalanya itu, ponakanku kepalanya itu agak lonjong gitu jadinya, kayak disedot loh, kayak diemut gitu. Jadi dia kepalanya agak memanjang kayak alien gitu. Tapi sekarang udah normal nih. Dia sekarang udah punya anak 2. Nah, kamar yang ditempati bayi sama Mbak Lis sama aku ini ada undak-undakannya. Cuma 1 step. Sret, naik, sret, udah. Piye menggambarkan kata-kata nggak iso. Berundak tapi 1 undak doang. Di masuk pintu itu datar, naik, datar, wes ngono. Naiknya kira-kira 30 cm. Aku ya bingung ya, itu ada apa kok kayak gitu. Nah, setelah peristiwa itu aku tidur di situ, itu aku nangis ketemu Anita, lusuh kain putih. Waduh, aku cerita ini masih merinding ya. Rambutnya itu kayak orang gila loh, acak-acakan. Terus dia tuh cerita sekilas pada masa lalu dikubur di situ. Setelah bangun aku demam 3 hari, kata ibu. Sawanan
Ih, serem dong. Sekarang bangunan rumah itu udah rata dengan tanah dan digantikan dengan bangunan baru. Pohon-pohon itu udah nggak ada semua. Gapura, pagar semua itu dihancurkan dan tinggal satu rumah kecil minimalis gitu. Sekarang udah dibikin gitu. Tapi masih banyak cerita ini ya, masih panjang. Nanti kalau ada yang pengen bikin film, aku akan lain dengan treatku ini, akan aku rapikan detail-detailnya lagi. Terus ada bagian-bagian yang serem yang aku harus minta persetujuan keluargaku dulu untuk menceritakan ya. Yes. Ini adalah sebuah kesimpulan dari aku adalah tanah itu adalah tetap manusia yang menggonta-ganti fungsi dan apa yang ada di atasnya. Di bawah tanahmu terpendam sesuatu dari pendahulu. Wes, matur nuwun. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com